Man yazra' yahsud. Artinya, siapa menanam, ia akan memanen. Man di sini sebagai adatu syarti. Yazra' di sini sebagai fi'il syarat, fi'lu syarti. Yahsud di sini sebagai jawabu syarti. Kedua, saya berikan contoh. Man yazra' syarran falan yahsuda khairan. Artinya, siapa yang menanam keburukan, maka ia tidak akan memanen kebaikan. Nah, pertanyaannya, apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Segi maknanya beda? Ya, cuma maksud saya dari segi nahwunya, ilmu nahwunya. Apa bedanya? Nah, jawabannya, yang pertama, tidak perlu pakai huruf fa dijawab syaratnya. Nah, ini jawab syarat nih, tidak ada fa. Tidak man yazra fa yahsud. Cukup man yazra yahsud. Nah, sementara yang kedua, perlu pakai huruf fa dijawab syaratnya. Nah, ini saya berikan tanda warna kuning nih. Fa ini. Ini harus wajib nih ada fa di sini. Nah, fa ini disebut al-fa'u rabithah li jawab syarti. Dia wajib menggunakan fa dijawab syaratnya. Kalau tidak, Anda bisa. Nah, pertanyaannya, kapan saja fa atau huruf fa harus disertakan pada jawab syarat? Ini yang akan kita bahas sekarang. Yaitu, kapan saja huruf fa harus disertakan pada jawab syarat. Atau, kapan saja jawab syarat harus menggunakan fa. Wujub iqtirani jawab syarti bil fa. Wajib menyertakan jawab syarat dengan fa. Atau wajib menyertakan fa pada jawab syarat. Di mana saja? Yang pertama, ayyakuna jawab syarat. Hendaknya jawab syaratnya ismiyatan. Ya, jadi jawab syaratnya jumlah ismiyah. Kalau jawab syaratnya jumlah ismiyah, maka dia harus disertakan fa di situ. Contoh. Nih. Man yahdillahu fahuwal muhtadi. Siapa yang Allah berikan petunjuk, maka dia mendapatkan petunjuk. Orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, yang saya garis bawahi ini adalah jawab syarat. Ini ada tu syarat ini, mannya. Yahdillah, yahdini fi'il syaratnya. Ini jawab syaratnya. Dan jawab syarat ini terbentuk dari jumlah ismiyah, maka dia wajib disertakan fa di sini. Nah, paham? Itu yang pertama. Jadi kalau jawab syaratnya jumlah ismiyah. Yang kedua, kalau jumlah syaratnya adalah tolabiyah. Ya, tolabiyah itu tuntutan. Tuntutan. Tuntutan ini ada beberapa varian. Ya, pertama amr, ya, kedua nahi, ketiga istifham, ya, empat tamanni dan juga roja. Nah, ini semuanya memiliki maksud tolabiyah, tuntutan. Nahyun, nah ini larangan, dia juga tuntutan untuk meninggalkan. Pertama amr, contohnya. Ini Al-Quran. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian orang-orang fasik dengan membawa sebuah berita. Apa perintahnya? Fatabayyanu, maka periksalah. Tabayyun, ya. Ini tabayyanu, ini fil amr. Ya, ini amr, ini perintah. Nah, ini jawab syarat. Nah, karena jawab syaratnya berbentuk perintah, maka harus disertakan fa di sini. Wajib. Kemudian yang kedua, larangan, nahyun. Contoh, mata ta'kul fala tusrif. Ya, kapanpun kamu makan, fala tusrif, maka janganlah berlebihan. La di sini larangan. Janganlah berlebihan, larangan. Maka jawab syarat ini harus disertai fa, fala tusrif. Berikutnya istifham, ya, pertanyaan. Nah, ini juga tolabi ya, karena menuntut jawaban. Contoh, in taqra kitaban, jika kamu membaca sebuah buku, fahal tafhamu, ya, apakah kamu memahaminya? Hal, ini istifham nih, hal, apakah? Fahal tafhamu, hal tafhamu ini jawab syarat, maka harus disertai fa di sini, ya, fa rabithah li jawab syarti. Wajib ini. Ya, bisa hal saja. Berikutnya taman nih, harapan. Contoh, in tajid muhtajan, kalau kamu menjumpai orang yang membutuhkan, muhtajan. Falaitaka tut'imuhu, maka sudi kiranya, ya, engkau memberi dia makan, ya, makanan.
Nah, laita ini adalah tamanni, harapan, ya. Maka dia harus diberikan fa. Falaitaka tut'imuhu. Nah, begitu harapan. Jika kamu menjumpai orang yang membutuhkan, maka sudi kiranya engkau memberikan dia makanan. Ini talabiyah, ini juga ada tuntutan. Roja juga harapan. Contoh, man yastami' jayyidan fal'allahu yanjah. Siapa saja yang mendengarkan dengan baik, jayyidan fal'allahu yanjah, maka ya, harapannya dia sukses. Semoga dia sukses, ya, berhasil. Nah, la'alla ini adalah la'allahu yanjah, dia adalah jawab syarat, dan ini roja ada harapan, maka dia harus disertai fa. Nah, ini yang kedua. Ketiga, jamid. Nah, kalau jawab syaratnya jamid. Jamid apa maksudnya sini? Jamid ini dari fi'il jamid. Nah, jumlah fi'il ya, tapi dari fi'il yang jamid. Apa itu fi'il jamid? Fi'il yang hanya satu bentuk. Kalau fi'il madhi dia hanya ada fi'il madhinya doang. Nah, ada berapa bentuk? Nah, di sini saya akan berikan beberapa contoh. Nah, yaitu asa, laisa, ni'ma, bi'sa, habbaza, la habbaza. Asa ini fi'il, ya, tapi tidak ada fi'il mudhari'nya. Nah, apa contohnya? Maka disebut jamid ya, fi'il jamid. Contohnya, in taf'al khairan. Jika kamu mengerjakan kebaikan, fa'asallahu ayyaj'alaka minal mukhlisin. Jika kamu mengerjakan kebaikan, maka semoga Allah menjadikan kamu termasuk orang-orang yang ikhlas, orang-orang mukhlisin atau mukhlasin. Nah, di sini jawab syarat ini dibentuk atau terbentuk dari fi'il jamid asa, ya, asa di sini. Maka dia wajib menggunakan fa di sini, fa'asa. Nah, berikutnya laisa. Apa contohnya? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka dia bukanlah bagian dari kami. Nah, ini jawab syarat. Jawab syarat ini dari fi'il jamid, laisa. Laisa fi'il jamid. Kenapa? Karena tidak ada fi'il mudhari'nya. Apa laisa fi'il mudhari'nya? Dia hanya fi'il madhi, laisa. Man ghasyana falaysa minna. Maka di sini wajib menggunakan fa di sini, ya. Kemudian ni'ma. Ni'ma juga fi'il jamid. Contoh, in tatafawwaq, tatafawwaq, ay tata'ammuq. In tatafawwaq fi dirasatik fa ni'mal amal. Jika kamu mendalami, ya, di dalam pelajaranmu, maka itulah sebaik-baiknya perbuatan. Jadi ni'ma sebaik-baiknya. Nah, di sini jawab syarat. Nah, dari fi'il jamid ni'ma, maka harus disertai dengan fa. Wajib diberikan fa di sini. Berikutnya bisa. Kalau bisa seburuk-buruknya. Contoh, in taksal fa bi'sal amal. Kalau kamu malas, maka itulah seburuk-buruk perbuatan. Nah, ini bi'sal amal, ini jawab syarat. Dan dia dari fi'il jamid, maka wajib disertakan fa. Berikutnya habbaza. Habbaza itu pujian, ya. Fi'il juga, ya. Tapi jamid. Man yukhlis fi ibadatihi fahabbadzal abdu. Siapa yang ikhlas di dalam ibadahnya, maka dialah hamba yang terpuji, ya, terpuji. Nah, kalau habbadza itu sebaliknya, celaan. Saya belum buat contoh ini di sini. Nah, ini habbadzal abdu, ya, habbadzal abdu. Nah, ini adalah jawab syarat dan ini terbentuk dari fi'il jamid, maka dia harus disertakan fa di sini. Fa rabithah li jawab syarat. Wajib hukumnya. Ini yang ketiga. Berikutnya masbuqan bi. Dia didahului. Ya, jadi jawab syaratnya didahului bi, didahului dengan. Dengan apa? Nomor 4 didahului dengan ma. Didahului dengan ma. Contoh. May ya'sillah, siapa yang bermaksiat kepada Allah. Man ya'sillah, siapa yang bermaksiat pada Allah. Fama nala ridahu, maka dia tidak akan mendapatkan ridhonya. Nala ridahu ini adalah jawab syarat, dan jawab syarat ini masbuqan bima, didahului dengan ma di sini. Siapa yang maksiat kepada Allah, maka dia tidak akan mendapatkan ridho Allah. Nomor 5, masbuqan bi lan, ya, didahului oleh lan. Nah, contohnya man yazra syarron. Nah, ini yang di awal-awal saya contohkan. Siapa yang menanam keburukan,
falan yahsuda khairan, maka dia tidak akan memanen kebaikan. Yahsuda khairan inilah jawab syarat dan didahului oleh lan. Nah, maka dia wajib menggunakan fa. Falan yahsuda khairan. Kemudian nomor 6, masbuqan bi qad, didahului oleh qad. Contohnya, mayyuti'illah, siapa yang taat pada Allah, faqad faza fawzan azima, maka dia sungguh mendapatkan keberuntungan yang agung. Nah, ini faza fawzan azima ini adalah jawab syarat dan dia didahului oleh qad, maka harus disertai fa di sini, faqad. Kemudian yang ketujuh yang terakhir, masbuqan bi taswif, sin dan saufa. Ya, artinya akan, sin dan saufa. Contoh, intatlub ilman fasaufa yanfa'uka. Kalau kamu menuntut ilmu, maka ilmu itu akan memberimu manfaat. Ya, ini saufa. Ini adalah jawab syarat dan dia oleh saufa, maka dia wajib disertakan fa di sini. Saufa akannya dalam waktu yang akan lama. Maka kalau kamu menuntut ilmu, maka ilmu itu akan bermanfaat bagimu di masa yang akan datang. Intatlub amalan, kalau kamu menuntut atau mencari pekerjaan, fasayan fauka, dia juga akan memberikan manfaat untukmu. Seakan, yang menunjukkan waktu yang akan dekat, segera ya. Kalau memang beraktivitas, memang cepat manfaatnya. Kerja misalkan cepat dapat gaji gitu. Kalau ilmu di masa yang akan datang ya, karena lama menuntut ilmu itu. Nah, inilah ketujuh posisi alasan yang mengharuskan dia menyertakan fa pada jawab syaratnya ya, di tempat-tempat ini. Nah, ketujuh ini terangkum dalam sebuah bait syair.